bersama mata pelajaran persaudaraan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari yang baru, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau dengan pujian kami, syukur kami, penyembahan kami, Tuhan pimpin setiap kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku.
sebab kasih-Mu nyata dalam kami. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami puji Nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa, layak ditinggikan, layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Puji Nama-Mu Tuhan, puji Nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Puji Nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Biar kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar kami terus menyadari bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kembali kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa mengikuti persekutuan doa ini. Biar hadirat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, kita kembali pada pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana dalam kitab Kejadian ini yang sebelumnya menceritakan tentang Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, dan ketika Kain membunuh Habil karena iri hatinya, lalu ketika Lamek berpoligami mengambil 2 orang istri, kita melihat semakin banyak manusia yang ada di bumi ini, semakin banyak dosa yang diperbuat oleh manusia. Kita akan membahas pada pagi hari ini dalam Kejadian pasal yang ke-6. LAI memberikan judul kejahatan manusia. Jadi
Di pasal yang ke-6 ini menceritakan tentang kejahatan yang begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia, di mana semakin banyaknya manusia di bumi, semakin banyak pula mereka melakukan kejahatan. Hati mereka cenderung untuk melakukan kejahatan. Di sini dikatakan di ayat yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa anak-anak Allah yang disebut ini adalah merupakan malaikat. Tapi banyak orang yang menentang itu karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Malaikat itu tidak kawin-mengawin. Jadi ada beberapa penafsir juga mengatakan bahwa dikatakan di sini anak-anak Allah ini merupakan orang-orang percaya, orang-orang yang pada saat itu taat untuk beribadah. Ada yang mengatakan juga ini merupakan keturunan dari Set. Dan anak perempuan manusia itu merupakan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidupnya tidak menaati Tuhan, orang-orang yang dikatakan juga ini merupakan keturunan Kain. Jadi pada saat itu terjadi kawin campur antara orang yang beribadah, antara orang yang percaya dan dengan orang yang tidak beribadah dan orang yang tidak percaya. Jadi dikatakan di ayat yang keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Sini disebutkan orang-orang yang gagah perkasa. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik dan kepandaian untuk berkelahi. Kepandaian untuk berkelahi yang sangat hebat. Dikatakan juga mereka melahirkan orang-orang kenamaan. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu mereka itu terkenal. Orang-orang kenamaan ini berarti menunjukkan bahwa mereka itu terkenal karena kejahatan yang mereka perbuat. Jadi kita melihat arti dari ayat yang keempat ini dari seluruhnya ialah pada waktu itu sudah ada penjahat-penjahat. Ya, di mana ada orang-orang yang suka berbuat jahat pada saat itu. Tapi dengan adanya perkawinan campur antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, maka semakin banyak lahirlah orang-orang yang berbuat jahat karena kawin campur ini. Jadi kita melihat perkawinan campur ini menyebabkan orang-orang yang berdosa semakin banyak. Karena kawin campur ini semua orang jadi rusak. Pada waktu perkawinan campur ini bukan grup orang yang baik menjadi mengubahkan orang yang jahat, tapi di mana kita melihat bahwa ketika kawin campur ini terjadi, di mana ketika orang baik malah semakin menjadi jahat. Ya, ketika orang baik ingin menggarami orang jahat, tetapi malah sebaliknya, malah orang baik itu terkena pengaruh menjadi jahat. Oleh sebab itu dikatakan semakin banyak kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kita melihat di bagian ayat selanjutnya, yaitu dikatakan ketika di ayat yang keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang segagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita tahu bahwa di sini semua yang mereka lakukan itu hanya mereka melakukan kejahatan. Jadi di dalam hati mereka itu hanya memikirkan tentang kejahatan. Dalam pikiran mereka, tindakan mereka hanya berbuat kejahatan. Mereka hanya menghasilkan kejahatan, di mana mereka menerabas semua larangan-larangan yang Allah berikan. Mereka menerabas semua batasan-batasan yang Tuhan berikan. Mereka kawin campur, mereka berpoligami. Dan kita melihat di ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, kita melihat di sini dari kata-kata Allah menyesal. Jadi banyak yang bertanya, kok Allah bisa menyesal? Kok Allah bisa menyesal? Apakah dia nggak mengetahui ketika dia menciptakan manusia bahwa nantinya manusia pun akan cenderung berbuat dosa? Bahwa seperti seolah-olah kata Allah menyesal ini Allah nggak tahu
tentang kehidupan manusia. Padahal yang kita kenal adalah Allah itu maha tahu, dia maha mengetahui segalanya. Ternyata kita di sini kita melihat bahwa kitab suci sering menggunakan, kitab ini sering menggunakan bahasa ungkapan yaitu antropomorfisme. Apa itu? Yang di sini merupakan bahasa yang menggambarkan Allah itu seakan-akan digambarkan seperti manusia. Jadi supaya karena keterbatasan bahasa, jadi ungkapan ini seumpama kata kiasan Allah menyesal itu kayak seolah-olah Allah itu digambarkan seperti perasaan manusia. Jadi ini kita tidak boleh mengartikan bahwa Allah itu benar-benar menyesal menciptakan manusia. Ini hanya kata kiasan. Ya, jadi banyak juga bahasa yang ada juga bahasa yang digunakan untuk menggambarkan Allah dengan menggambarkan perasaan-perasaan manusia. Jadi ini bukan berarti kita berpikir bahwa Allah menyesal, ini hanyalah kata kiasan karena keterbatasan bahasa. Dan lalu kita melihat kalau kitab suci menggunakan bahasa antropomorfisme ini, yang dimana bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan ia adalah manusia. Jadi kita nggak boleh diartikan betul-betul demikian ya. Seperti yang saya katakan, nggak boleh diartikan betul-betul bahwa Allah itu menyesal. Ya, seperti ada ayat yang misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, tangan Allah tidak kurang panjang. Ya. Lalu dalam Amsal juga ada dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, ini merupakan ungkapan-ungkapan kiasan, merupakan bahasa antropomorfisme, yaitu ketika Allah digambarkan seperti manusia yang mempunyai tangan, yang mempunyai mata. Tapi apakah betul demikian? Apakah Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan? Ya, dikatakan Allah itu roh. Jadi kita tidak boleh memikirkan sedemikian rupa bahwa Allah itu mempunyai tangan yang panjang, bahwa mata Tuhan itu ada di segala, mata Tuhan itu ada di mana-mana. Itu tidak boleh menafsirkan sedemikian rupa. Jadi ini merupakan kata kiasan. Jadi seperti kata-kata Allah menyesal ini bukan berarti Allah itu menyesal telah menciptakan manusia. Ingat bahwa perlu kita ketahui bahwa manusia bisa menyesal karena ia tidak maha tahu. Contohnya ketika mungkin saya membeli makanan, saya datang ke suatu restoran, saya membeli makanan yang harganya cukup mahal. Ya, harganya cukup mahal, tapi saya tidak mengetahui dari rasa dari makanan itu sebelumnya, tapi saya langsung membeli, dan ketika saya memakannya ternyata makanan itu rasanya nggak enak. Lalu saya berkata, saya menyesal telah membeli makanan ini, harganya sudah mahal, tapi ternyata rasanya nggak enak. Nah, ini karena saya nggak tahu sebelumnya bahwa makanan ini rasanya nggak enak, oleh sebab itu saya menyesal. Tapi berbeda dengan Allah itu maha tahu. Jadi ini merupakan hanya kata kiasan. Jadi Allah itu maha tahu, Allah mengetahui apa yang segala sesuatu yang ada di dunia ini, apa yang dipikirkan manusia sebelumnya pun Allah sudah mengetahui. Jadi ini merupakan kata kiasan, tetapi Allah itu maha tahu sehingga dari semula ia telah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Ya, jadi sangat tidak mungkin sekali Allah menyesal ya. Kalau kitab suci mengatakan bahwa Allah menyesal karena terjadinya sesuatu hal, itu berarti maka maksudnya hanyalah menunjukkan bahwa hal itu tidak menyenangkan hati Allah. Di sana menunjukkan bahwa Allah itu sangat bersedih dengan apa yang dilakukan manusia. Allah itu sangat prihatin, maksudnya sudah keterlaluan apa yang dibuat, dosa-dosa yang diperbuat manusia ini, kalau bisa dikatakan sudah terlalu kebacut apa yang dibuat oleh manusia ini sehingga mendukakan hati Allah. Lalu kita melihat apakah kejahatan manusia hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi kita melihat di ayat yang ke-9 di mana menceritakan ada seseorang yang hidupnya berbeda dari manusia lainnya. Ada seorang yang berani tampil berbeda. Ya, masih ada seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu kita melihat siapakah dia. Dikatakan di ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerai di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita melihat di ayat yang ke-9 ini ada seorang yang berbeda dari yang lainnya, dari orang-orang lainnya yang cenderung berbuat jahat. Ternyata masih ada satu orang yang berkenan di hati Allah. Mereka Nuh ini mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ya, kita melihat bahwa Nuh ini diselamatkan dari orang-orang lainnya. Kita melihat apakah bergaul dengan Allah. Alkitab dalam bahasa aslinya dikatakan bergaul dengan Allah itu berjalan dengan Allah. Jadi sepanjang hidupnya dia itu dekat dengan Tuhan, dia itu menjaga hubungannya dengan Tuhan, dia selalu percaya kepada Tuhan, dia memisahkan diri dari orang-orang yang jahat. Ya, kita melihat di sini berarti
Dalam perikop ini janji Allah digenapi dalam diri Nuh, ya, di mana Allah pernah mengatakan sebelumnya bahwa akan keturunan manusia akan menguasai dunia ini. Kita melihat ini adalah janji setia Allah di mana Dia memberikan kasih karunia kepada seorang yang berkenan kepadanya, yaitu Nuh, diselamatkan dari air bah dan yang memusnahkan manusia pada saat itu. Kita melihat Allah setia pada janji yang diberikan kepada manusia. Yang pertama dan yang dia ciptakan yaitu Hawa. Allah menepati janjinya kepada Adam dan Hawa, di mana kita mengetahui bahwa Allah berjanji kepada manusia untuk memenuhi bumi. Kita melihat janji Allah tetap digenapi. Gak semua orang binasa pada saat itu. Ada satu orang yang selamat. Dan kita melihat juga Dia juga adalah Allah yang menjanjikan keselamatan bagi manusia yang telah melakukan dosa. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Allah tetap menepati janji-janjinya melalui di setiap apapun yang terjadi. Allah tetap menepati janji-janjinya. Maka oleh sebab itu kita pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa jangan kita mendukakan hati Allah dengan segala perbuatan jahat yang kita lakukan. Biarlah kita boleh hidup berkenan. Kita boleh hidup berkenan di hati Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nuh yang hidup berbeda dari segala manusia. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk setiap waktu yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh mengubah setiap perilaku kami, setiap diri kami, memperbaiki hidup kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menyertai setiap mereka pada pagi hari ini, kiranya apapun yang mereka berbuat, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sambut pagi hari ini yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.